Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan dengan ramainya isu di media terkait adanya kasus penyuapan tiga hakim yang menangani kasus penganiayaan Ronald Tanur, kami dari kelompok dua ingin mengembangkan suatu isu yang ada ini menjadi ataupun dikaitkan dengan mata kuliah Pancasila. Sebelum masuk kepada materi, kami ingin memperkenalkan diri. Yang pertama, nama saya Raja Firdaus dengan NPM 241003660. Perkenalkan, nama saya Gustian Raihan Pengasat Setiawan dengan NPM 241000383. Perkenalkan, nama saya M. Parjari Wisaputra, 2 NPM 241000387. Nama saya Muhammad Nur Amiruddin Jamil dengan NPM 241000390. Nama saya Yeremia Agnia Fieri dengan NPM 241000370. Sebelum masuk kepada materi, alangkah baiknya untuk materi dilanjutkan oleh teman-teman saya. Yang pertama ada oleh saudara Jamil. Nur Amil Jamil. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Oke. Eh, untuk kasus Ronald Tanur ini mencerminkan tantangan dalam penerapan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan bermasyarakat dan juga bernegara. Sebagai dasar negara, Pancasila berfungsi memberi arah dalam menyelesaikan masalah sosial dan juga hukum. Kasus ini menjadi contoh penting untuk mengevaluasi sejauh mana prinsip Pancasila diterapkan dalam penegakan hukum dan etika sosial yang ada di Indonesia. Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga panduan moral dan etika dalam kehidupan berbangsa, termasuk dalam penegakan hukum. Namun, kasus dugaan penyuapan tiga hakim dalam sidang penganiayaan Ronald Tanur mencerminkan pelanggaran terhadap nilai-nilai Pancasila. Hakim diduga menerima suap untuk meringankan atau mengabaikan hukuman yang menggerus kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Farijal. Di sini ada pelanggaran nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyuapan di peradilan. Kasus suap tiga hakim dalam perkara Ronald Tanur melanggar nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua dan kelima. Dengan mengabaikan keadilan dan hak korban, tindakan ini juga bertentangan dengan sila pertama, karena menunjukkan kurangnya integritas dan keimanan dalam tugas. Menurut Garnasi, tahun 2023, korupsi di peradilan adalah masalah sistematik yang memerlukan pembenahan mendalam untuk menjaga keadilan dan nilai-nilai Pancasila. Penurunan kepercayaan publik terhadap institusi peradilan. Kasus suap mengurangi kepercayaan publik terhadap peradilan, seperti ditunjukkan oleh survei Lembaga Survei Indonesia di tahun 2023 dan laporan Transparansi Internasional 2023 yang menempatkan Indonesia pada posisi rendah dalam indeks persepsi korupsi. Ketidakpercayaan ini mendorong masyarakat mencari keadilan di luar hukum, melemahkan stabilitas sosial, dan supremasi hukum. Selain itu, korupsi mencoreng moralitas bangsa karena aparat penegak hukum justru merusak sistem yang seharusnya mereka jaga. Baik, Berikutnya, selanjutnya. berikutnya ada analisis sistemik korupsi dalam peradilan. Korupsi di sistem peradilan Indonesia disebabkan oleh lemahnya pengawasan, rendahnya integritas, dan minimnya intensif ekonomi yang memadai. Ada juga lemahnya pengawasan memberi celah bagi korupsi. Garnasi pada 2023 menyarankan pembentukan badan pengawas independen dengan wewenang luas untuk mencegah pelanggaran etika di masa depan dan menjaga kredibilitas peradilan. Kelompok kami juga menyarankan langkah preventif, yaitu mencegah penyuapan memerlukan pendekatan komprehensif.
mulai dari pendidikan etika berbasis Pancasila hingga reformasi struktural dalam sistem hukum. Yang pertama ada penanaman nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan hukum untuk menjadikan moralitas dasar dalam menjalankan tugas. Yang kedua ada transparansi dalam peradilan perlu ditingkatkan melalui publikasi putusan hakim, audit berkala, dan pelibatan masyarakat. Sanksi tegas bagi pelaku korupsi juga penting untuk menciptakan efek jerak dan menegaskan komitmen negara dalam memberantas korupsi. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Implikasi pada reformasi hukum. Nah, kasus ini menjadi momentum penting untuk reformasi hukum di Indonesia, yang mencakup perubahan undang-undang, budaya kerja, dan mentalitas aparat penegak hukum. Di Indonesia, reformasi harus dimulai dengan perbaikan kesejahteraan hakim dan memperketat rekrutmen untuk memastikan integritas moral. Reformasi juga harus melibatkan masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan kasus korupsi, sehingga menciptakan sistem hukum yang transparan dan akuntabel. Ya, selanjutnya akan dilanjut oleh Reja. Kesimpulan daripada ataupun dampak daripada kasus ini adalah mencerminkan bahwa lemahnya integritas moral di kalangan aparat peradilan dan menurunnya kepercayaan publik terhadap hukum yang ada di Indonesia ini. Sehingga kasus ini menyoroti ketat terhadap transparansi keadilan. Untuk mencegah hal serupa dibutuhkan pendidikan etika berbasis Pancasila, pengawasan lebih ketat, dan sanksi tegas terhadap pelaku korupsi. Reformasi hukum struktural dan kultural menjadi kunci untuk menciptakan sistem hukum yang adil dan transparan, memulihkan integritas peradilan, dan mewujudkan keadilan bagi rakyat Indonesia. Mungkin itu saja pemaparan hasil daripada kajian kami di kelompok. Semoga bermanfaat dan ada ilmu yang bertambah untuk orang-orang yang mendengar. Saya cukupkan sekian dan kelompok saya ucapkan terima kasih. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Anjir.